Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya, Bu Uun dari SD Supriyati Semarang. Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4 semester 1. Pembelajaran pertama, mari belajar surah Al-Falaq. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Falaq. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat A. Membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. B. Menghafal Quran Surah Al-Falaq dengan lancar. C. Menyebutkan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Falaq dengan benar. D. Memahami makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Falaq. Pertama, kita akan belajar membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Marilah kita simak dan tirukan bersama video Surah Al-Falaq berikut ini. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Surah Al-Falaq yang artinya waktu subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Dalam Quran Surah Al-Falaq ayat pertama, terdapat bacaan yaitu yang pertama, alif lam komariah atau idhar komariah. Ditandai dengan lam yang bertanda sukun dan cara membacanya dibaca jelas. Yang kedua yaitu bacaan qalqalah kubro. Karena ada huruf qalqalah yang mati karena diwakofkan dan terdapat di akhir ayat. Cara membacanya dibaca tebal dan memantul. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Pada ayat kedua surah Al-Falaq terdapat hukum bacaan yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, dinamakan bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya dibaca samar. Min syarri, tidak boleh bin syarri, tapi dibaca samar. Min syarri. Kemudian yang kedua, bacaan qalqalah kubro, yaitu terdapat pada karena ada huruf qalqalah qaf yang mati karena diwakofkan dan terdapat di akhir ayat. Cara membacanya tebal dan memantul. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pada ayat ketiga ini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Cara membacanya dibaca samar. Yang kedua dinamakan bacaan idhar halqi karena ada tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah dan cara membacanya dibaca jelas dari tenggorokan. Yang ketiga dinamakan bacaan qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah ba yang mati karena diwakofkan dan terdapat di akhir ayat. Cara membacanya tebal dan memantul. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Pada ayat keempat ini terdapat hukum bacaan yang pertama ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Cara membacanya dibaca samar. Yang kedua, alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Karena ada huruf lam yang tidak dibaca dan setelah huruf lam, hurufnya bertanda tasdid. Kemudian yang ketiga, alif lam komariah atau idhar komariah. Karena ada huruf lam yang cara membacanya dibaca jelas dan bertanda sukun. Yang keempat, yaitu qalqalah kubro. Karena ada huruf qalqalah dal yang cara membacanya diwakofkan. Karena ada di akhir ayat.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu ditandai dengan nun sukun bertemu dengan huruf shin, dan cara membacanya dibaca samar. Yang kedua, idhar halki, karena ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, dan cara membacanya dibaca jelas dari tenggorokan. Dan yang ketiga, yaitu qalqalah kubro, karena ada huruf qalqalah dal yang diwakofkan. Matinya karena diwakofkan dan berada di akhir ayat. Nah, demikianlah hukum bacaan yang terdapat pada Quran Surah Al-Falaq, yaitu yang pertama alif lam koma riyah. Yang kedua alif lam syamsiyah. Yang ketiga ikhfa hakiki. Yang keempat idhar halki. Yang kelima qalqalah kubro. Yang keenam matto bi'i. Alif lam komariah, cara membacanya dibaca jelas. Alif lam syamsiyah, cara membacanya lamnya tidak dibaca. Kemudian ikhfa hakiki, cara membacanya dibaca samar. Idhar halki, cara membacanya dibaca jelas dari tenggorokan. Yang kelima, qalqalah kubro, cara membacanya dibaca tebal dan memantul. Ini berada di akhir ayat. Yang keenam, matopi'i. Matopi'i artinya bacaan yang dibaca panjang ditandai dengan fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun. Yang kedua, makna dari surah Al-Falaq. Quran surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, menempati urutan ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama. Al-Falaq artinya waktu subuh, termasuk golongan surah Makkiyah. Ciri-ciri dari surah Makkiyah adalah 1. Diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ketiga, kebanyakan ayatnya pendek. Keempat, diserukan kepada semua manusia. Nah, pesan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq adalah perintah untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan. Kejahatan apa? Adapun jenis kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam surah Al-Falaq ini adalah yang pertama, kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu makhluk gaib ataupun makhluk yang nyata. Makhluk gaib diantaranya setan, jin, iblis. Sementara makhluk yang nyata, manusia, binatang, dan sebagainya. Yang kedua, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Di sini kalau pada malam hari ketika sudah gelap gulita, rawan terjadi kejahatan-kejahatan. Dan kita seharusnya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kejahatan dari penyihir. Nah, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena sihiran itu tidak tampak tetapi nyata adanya.
Yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Orang yang dengki itu ada dalam hati dan merupakan penyakit hati. Maka kita wajib atau harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita selamat dari orang yang dengki. Nah, di akhir ayat, di akhir pembelajaran, Puun berpesan kepada anak-anak supaya yang pertama biasakanlah membaca Quran surah Al-Falaq setiap hari, terutama pada saat melaksanakan sholat, yaitu di rokaat pertama dan kedua atau kedua setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, berlatihlah menulis Quran surah Al-Falaq dengan melihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, nanti tolong kerjakan soal melalui Google Form yang akan dibagikan linknya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, marilah pembelajaran kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.